Seorang pemuda terlibat adu mulut dengan petugas razia justisi di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ia menolak disanksi dan berusaha kabur dari razia. Coba pakai masker, Bapak. Bapak tadi maskernya benar dipakai di hidung, Pak. Di mulut, bukan di sini. Bapak kalau ada petugas, baru. Itu kok, yang petugas tuh gini juga masker tuh. Tuh, Bapak. Kita lakukan ini aja. Pengendara ini tak terima dihentikan petugas razia justisi di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ia mengaku sedang merokok saat berkendara dan terjaring razia, namun ia menolak diberi sanksi karena ia memiliki masker. Tak sekedar adu mulut, pengendara ini juga berusaha kabur dari razia namun upayanya gagal. Akhirnya si pelanggar harus rela menjalani sanksi disiplin. Sementara itu, 21 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dievakuasi dan dikarantina di gedung Balai Latihan Kerja Temanggung, Jawa Tengah. Mereka terpapar COVID-19 setelah menghadiri acara kondangan di Cirebon, Jawa Barat dengan mengendarai satu bus. Satu persatu mobil ambulans milik Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung membawa 21 warga Koyudan, Kelurahan Parakan Wetan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka menjalani isolasi dan karantina di Balai Latihan Kerja Maron milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Mereka digolongkan klaster kondangan karena penularan COVID-19 terjadi saat mereka menghadiri kondangan di Cirebon dengan mengendarai satu bus. Salah satu warga peserta kondangan kemudian meninggal dunia akibat COVID-19. Peningkatan yang paling menonjol itu karena ada klaster baru, itu klaster kondangan masyarakat dari Kampung Coyudan di Paraan. Itu kemarin ada yang kondangan ke Cirebon, berombongan satu bis, dan pulang dari Cirebon satu orang meninggal dunia. Dan setelah di swab ternyata yang meninggal ini positif. Oleh karena itu semua rombongan yang kondangan ini kita swab semua, hasilnya ada 21 orang yang positif. Setelah sempat melandai dalam 2 bulan terakhir, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Temanggung terus melonjak. Saat ini tercatat 427 kasus positif, di mana 21 orang meninggal dunia dan 8 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 3 lokasi khusus isolasi pasien positif COVID-19. Salah satunya adalah Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur yang seluruh biayanya akan ditanggung dalam APBD. Pemprov DKI Jakarta menunjuk Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Wisma Geraha Wisata Taman Mini Indonesia dapat menampung 102 pasien positif COVID-19. Penunjukan Wisma Geraha Wisata Taman Mini Indonesia ini sesuai dengan Pergub nomor 88 tahun 2020. Selain Wisma Geraha Wisata Taman Mini Indonesia, tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 yang disiapkan Pemprov DKI yang lain adalah Wisma Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Kurang lebih 56 kamar telah siap huni yang mampu menampung 110 hingga 120 pasien. Pengelola kini juga tengah merampungkan perbaikan sekitar 40 kamar lain yang diharapkan dapat siap beroperasi pada 10 Oktober mendatang. Dan pemirsa, terkait tempat isolasi pasien OTG COVID-19 ini kita akan bergabung dengan Kevin Pakan di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dan Gaby Natasha di Wisma Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Kita ke Kevin di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah terlebih dahulu. Kevin, bagaimana ketersediaan tempat isolasi mandiri di sana? Ya, Davi, Lovi, dan pemirsa, persiapan demi persiapan terus dilakukan pihak Geraha Wisata TMI Jakarta Timur untuk menampung pasien dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala Unit Pelaksana Anjungan dan Wisata, Yayang Kustiawan, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini
pihaknya dapat menampung sebanyak 102 pasien, yang mana ini terdiri dari 48 kamar. Dan memang untuk kamar-kamar ini jenis kamarnya cukup berbeda, yakni ada yang berisi 3 sampai 6 pasien. Namun dapat dipastikan nanti bila mana ada pasien OTG yang masuk, ini hanya boleh diisi 2 orang saja. Selain itu juga untuk fasilitas juga dipersiapkan secara baik, di mana dapat kami lihat tadi di dalam kamar ini terpantau adanya ke tempat tidur, kemudian televisi, lemari, dan juga adanya kamar mandi di dalam. Dan juga selain itu ada juga jaringan internet yang nantinya akan disediakan dari Dinas Kominfo dari DKI Jakarta. Selain itu juga kalau kita melihat di sisi luar kamar ini ada meja seperti itu, dan tadi pun kami bertanya fungsinya untuk di mana ada keperluan-keperluan dari pasien seperti piring kotor dan lain-lain. Nantinya ini akan langsung diambil oleh petugas yang berjaga. Dan memang untuk isolasi mandiri ini di mana tidak adanya bantuan dari petugas, namun dari pasien OTG langsung atau melakukan self-service atau melakukan secara mandiri seperti itu. Kemudian nantinya untuk shift petugas dibagi menjadi 2 shift, yakni setiap shiftnya dibagi menjadi 12 orang. Selain itu juga untuk mekanisme operasionalnya nantinya ada pos pengamanan di mana ada petugas yang berjaga untuk melakukan pemantauan lebih lanjut serta untuk memenuhi kebutuhan dari para pasien. Selain itu juga adanya ruang pemeriksaan kesehatan bagi para pasien, di mana nanti dari Dinas Kesehatan akan mengatur untuk mekanisme ketika beroperasi. Selain itu juga untuk asupan vitamin dan juga makanan, ini nanti pasien akan mendapat makanan sebanyak 3 kali sehari dan snack sebanyak 2 kali sehari, di mana ini nanti akan diatur dari pihak Dinas Sosial DKI Jakarta. Dan memang untuk penambahan tempat isolasi ini, Lofi dan Davi, ini terkait dari keputusan Gubernur nomor 979 tahun 2020 tentang lokasi isolasi terkendali di DKI Jakarta, terutama dalam penanganan COVID-19 ini. Dan memang berdasarkan keputusan Gubernur itu juga bahwa untuk seluruh kebutuhan, seluruh dana yang diperlukan ini berasal dari Pemprov DKI, terutama dari APBD DKI Jakarta. Terakhir dapat kami informasikan bahwa pihak pengelola belum tahu sampai kapan untuk dapat dibukanya tempat ini, namun masih menunggu dari keputusan atau arahan dari Pemprov DKI Jakarta. Davi dan Lofi. Baik, dari Geraha Wisata Taman Mini kita akan melihat bagaimana situasi di Jakarta Islamic Center dengan Gaby Natasha di sana. Gaby, berapa kapasitas yang disediakan untuk pasien OTG di sana? Ya, Davi dan juga Lofi, untuk kapasitas yang dimiliki oleh Wisma Jakarta Islamic Center ini ada sekitar 56 kamar yang saat ini sudah siap huni, dan sementara itu 56 kamar tersebut dapat menampung 110 hingga 120 pasien OTG COVID-19. Sementara 40 kamar lainnya memang masih memerlukan perbaikan ringan dikarenakan memang ada masih ada beberapa barang yang harus diganti seperti karpet yang ditakutkan akan tertempeli ataupun terjangkiti dari COVID-19. Sementara itu, tadi kami sempat mewawancarai Kepala Sekretariat Wisma Jakarta Islamic Center, dan berikut petikan wawancara kami dengan Ahmad Juhandi sebagai Kepala Sekretariat dari Wisma Jakarta Islamic Center. Itu perlu waktu cukup lama untuk perbaikannya. Kemudian rusak ringan itu kategorinya mungkin kamar mandinya bocor, kemudian pintu lemarinya copot, kemudian lampunya belum diganti. Nah, itu sekitar 40, sedangkan yang ready 56. Nah, insya Allah dalam waktu seminggu ke depan yang kategori rusak ringan kita bisa upgrade, bisa naik ke level ready. Nah, kondisi ready itu sekarang sudah 56, bisa menampung sekitar 110 sampai 120 orang. Ya, dan untuk fasilitas yang disediakan oleh para pengelola di Wisma Jakarta Islamic Center ini, di tiap-tiap kamar tentunya ada kamar mandi dalam, kemudian pendingin ruangan, sementara fasilitas hiburan bagi para pasien OTG COVID-19 juga disediakan Wi-Fi nantinya di tiap-tiap kamar. Sementara itu juga terdapat speaker yang nantinya digunakan untuk siaran radio serta kajian rohani dan spiritual bagi para pasien dengan beragama Muslim. Sementara itu, informasi yang dapat kami sampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini memang sudah melarang warganya
warganya yang teridentifikasi positif COVID-19 dengan kategori OTG ataupun orang tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dikarenakan takut akan menimbulkan klaster baru klaster keluarga, sehingga dengan keputusan Gubernur nomor 979 tahun 2020 maka akan diisolasi di tempat yang sudah ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta. David dan juga Lofi. Baik, terima kasih Gebi Natasha melaporkan langsung dari Jakarta Islamic Center. Sebelumnya ada Kevin Pakan langsung dari Geraha Wisata TMII Jakarta. 2 hotel dengan kapasitas hampir 500 kamar disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk isolasi pasien COVID-19. Pasien yang isolasi di hotel merupakan pasien tanpa gejala. Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan 2 hotel untuk pasien COVID-19. Kerjasama ini dibangun untuk mengantisipasi banyaknya pasien positif COVID-19 tanpa gejala, khususnya di DKI Jakarta. Fasilitas yang didapatkan pasien selama 14 hari karantina berupa kamar tidur, makan, vitamin, dan obat-obatan. Tidak hanya itu, tenaga medis seperti dokter dan perawat juga disiapkan untuk mengontrol kesehatan pasien. Ya, dari Kementerian Kesehatan akan menyiapkan tenaga ya untuk yang stay di sini untuk ngawasi, karena harus diawasi perkembangan mereka, suhunya, saturasi O2-nya. Hingga kini pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan 2 hotel untuk menjadi lokasi isolasi. Untuk warga berdomisili di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, disediakan Hotel Ibis Styles Mangga 2 dengan kapasitas 212 kamar. Sementara Hotel You Stay di Mangga Besar menyediakan fasilitas 240 kamar untuk warga dengan wilayah domisili Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi warga untuk bisa isolasi di fasilitas pemerintah. Di antaranya hasil swab PCR positif COVID-19, surat pernyataan tidak mampu isolasi mandiri dari RT RW, dan surat rujukan dari puskesmas. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan fasilitas untuk isolasi, namun diharapkan angka kasus positif dan meninggal dunia akibat COVID-19 bisa terus menurun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bersyukur Indonesia akhirnya memecahkan rekor pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh dalam kurun waktu 24 jam. Rekor pasien sembuh pada Rabu 30 September kemarin dengan tambahan sebanyak 4.510 orang. Nah, untuk menghindari semakin bertambahnya persebaran COVID-19 di Indonesia, ada baiknya seseorang melakukan isolasi mandiri dengan berada di rumah. (4.510) pasien COVID-19 di Indonesia dinyatakan sembuh berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 pada Rabu 30 September kemarin. Jumlah 4.510 ini memecahkan rekor sebelumnya yang sempat terjadi di tanggal 25 September 2020. Pasien yang telah sembuh dari corona paling banyak berada di DKI Jakarta, lalu disusul Sulawesi Selatan, baru kemudian Jawa Barat. Namun tetap saja kita tidak boleh lengah. Warga yang mengalami gejala ringan atau tidak bergejala tetap harus melakukan isolasi, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah sendiri. Sama halnya dengan karantina mandiri yang dapat dilakukan di rumah karena pernah kontak pasien corona dan berpergian ke wilayah zona merah. Isolasi mandiri dilakukan untuk memberikan ruang di rumah sakit bagi para penderita berat yang membutuhkan pertolongan medis. Isolasi mandiri di rumah sangat aman dilakukan asalkan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berikut tips isolasi mandiri di rumah. Terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker medis untuk penderita dan keluarga serumah, termasuk mencuci tangan berkala dan menjaga jarak antar anggota keluarga. Tempatkan pasien di ruang atau kamar tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik, yakni ruangan yang memiliki jendela dan pintu. Batasi pergerakan orang yang terinfeksi, yakni dengan melakukan aktivitas dalam ruangan atau kamar tersendiri. Minimalkan berbagi ruangan yang sama seperti kamar mandi, kamar tidur, dan dapur. Bila terpaksa, alat makan harus sekali pakai untuk pasien, serta jangan satu kasur jika terpaksa tidur satu ruangan. Selalu jaga jarak hingga 2 meter. Jaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Bersihkan seluruh permukaan dengan cairan disinfektan yang tepat. Tips karantina mandiri di rumah untuk pasien. Selama isolasi mandiri, konsultasi daring dengan pakar kesehatan.
cek kondisi tubuh, ukur suhu, nadi, dan tekanan darah. Atur jam keluar ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi kurang lebih 30 menit. Hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga yang rutin dan teratur. Tenangkan pikiran dan jiwa pasien. Isolasi mandiri sangat disarankan bagi para pasien terdeteksi positif COVID-19 dengan status ringan dan tanpa gejala. Pasien isolasi mandiri dan karantina mandiri serta anggota keluarga tetap bugar dan rutin minum vitamin serta makan makanan bergizi. Jangan lupa lakukan olahraga kecil. Proses penyembuhan minimal 7 hari, lalu di hari ke-8 lakukan tes swab, maka datangkan dokter ke rumah. Ya, dia benar-benar harus isolasi mandiri di rumah, tidak keluar kamar, kemudian makanan hanya diberikan box-box gitu ya. Kemudian semua yang ada di rumah itu juga harus menerapkan protokol kesehatan yang kuat gitu. Nah, salah satunya lagi adalah bagaimana membuat tekanan negatif di kamar secara alamiah, yaitu membuka jendela sedikit untuk membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik. Protokol isolasi dan karantina mandiri harus ketat dijalani sehingga tidak menular ke anggota keluarga lain yang kita cintai. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga pasien menerobos Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Nusa Tenggara Barat untuk menjemput jenazah pasien COVID-19. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Siang. Apa namanya?